Oke, saya mulai share screen. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, nomor 1. Ada bilangan 3, 5, 9, 17, 33, 65. X. Angkanya naik terus, kemungkinan besar ditambah-tambah ya. Yuk, kerjain bareng-bareng. Ada yang dapat? Ini tambah 2. Silakan yang udah dapat jawabannya. 129. 129. Oke. Gimana Danendra polanya? 5 ke 9 Ditambah 4. tambah 4. Terus 9 ke 17 Tambah 8. 8. Berikutnya yang ini? 16. 16. Oke. Ini? 32. 32. Berarti yang ini tambah? 4. Oke, sip. Jadi 65 ditambah 64 ya. Jadi 129. Oke, ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini ada bilangan 4, 5, lalu X, 9, 13, 8, 48, Y, 47. Ada yang naik, ada yang turun. Ini yang kelihatan dari 8 ke 48 nih ya. Ini dikali 6. Ya. Yang ini berkurang nih. 13 ke 8 berkurang 5. 9 ke 4. 13 ditambah 4. Nah, yuk coba cari pola bilangan yang lain. Ada tambah kali kurang, bilangannya berurutan. Tambah kali kurang, tambah kali kurang. Ada yang dapat? Tambah kali kurang, tambah kali kurang. Tinggal angkanya nih. Tambah kurang kali. Tambah kurang. 3 sama 55 bukan, Pak? 3 sama 5. Yep. Oke. Jadi, gimana polanya di bawah angkanya? Ini kan 456 berkurangnya 3. Iya, itu bulannya dibagi 3. Dibagi? Ya.
di gambar tadi. Jadi kan yang Mm-mm. tadi nyoba-nyoba sebenarnya di lupa tadi gimana caranya. Iya benar kamu. Tadi udah benar. Bagus. Kan 4, 5, 6 angkanya makin kecil ya. 3, 2, 1. Ya. Terus 7, 8. Ini kan 5 dikurang 2 ya. Yang X-nya. 5 dikurang 2. Itu jadi 3. Yang Y-nya 48 ditambah 7. Ya. 48 tambah 7. Iya benar ya. 3 dan 5. C. Ada yang kurang jelas? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini bilangan 3 didapat dari hasil operasi 3 bilangan yang lainnya. Ya. Nanti dengan cara pola yang sama, yang tanda tanya ini berapa nilainya? Halo Kak. Ya, halo Kamal, apa kabar? Alhamdulillah Kak. Ya, 3 itu dari mana? Dari angka 11, 9, sama 24. Polanya gimana nih? Itu Kak. Hmm? Bentar saya baca dulu Kak. Sip. Nggak tahu Kak. 9 tambah 24 berapa? 9 tambah 24? Itu 31 ya? 30? 33. Kalau dibagi 11? 3. Nah, berarti polanya begitu ya. Yang ini ditambahin, yang bawah. Terus dibagi sama bilangan yang atas. Oh. Berarti 25 ya? 35. 35, ya sip. Bagi 3, 7. Bagi 7. Oh, begitu ya, bagi 7. Iya. 5. Oke, sip, mantap. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nilai 72 yang tengah ini ya. Hasil operasi dari 4 bilangan yang lain. Nanti dengan cara yang sama buat dapetin tanda tanyanya tuh berapa ya. Coba kalau dikali Kak. 72 itu kan bisa 9 dikali 8 atau 6 dikali 12 atau 4 dikali 18 atau 3 dikali 24. Yeah. Kalau kita pakai 9, 3 angka yang lainnya bisa nggak supaya dapat 8? Sama juga kalau kita pakai 6, berarti 9, 3, 4 tuh bisa dapat 12 nggak? Kalau 4 bisa dapat 18 nggak gitu ya? Kira-kira pakai angka yang mana nih yang benar? Pakai angka 3. Ya, betul. Mas, kamu yang ini kan, yang ketiga? Hah? Iya deh. Tadi saya mau ngomong 3. 4, 6 tambah 9 tambah 3 kan berapa? 18. Yoi. Berarti kan benar tuh, ya. Ini 4 kali 18 benar, ya. 72. Berarti polanya sama. Yang ini ditambahin nih, yang kiri atas
kanan ditambah terus dikali sama yang bawah. Berarti 5 dikali 2 tambah 8 tambah 11. Jadi 5 kali berapa nih? 5 kali 2, 1. Yoi. Jadi berapa? 101 ya? 100? 105. Yoi, 100. Iya, 105. Sip. Yang D ya. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini ada penjumlahan 2 pecahan ya. Penyebutnya beda. Berarti disamain penyebutnya. Samaan penyebutnya tinggal dikali ya. Ingat A min B kalau dikali A plus B itu jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Lalu ntar kali silang. 2 plus akar 5-nya dikali 2 plus akar 5. 2 min akar 5 juga dikali silang dengan 2 min akar 5. Kenapa, Kak? Ya, yang bawah samain penyebutnya tinggal dikali. 2 min akar 5 dikali 2 plus akar 5 pakai rumus yang di bawah nih ya. Oh iya. Jadi 2 kuadrat. 4 dikurang 5. Yoi. Nah, ini kali silang ya. Tetap sama, Kak. 2 akar 2 tambah 2 akar 5 kuadrat ditambah 2 min akar 5 kuadrat. Ada yang udah hitung nih? Kan ingat kalau A plus B kuadrat jadi apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. B kuadrat. Kalau min, tengahnya min juga. Berarti gimana nih? 4, ya kan? Ditambah 2 akar 5 ya? 2 kali 2, jadi 4 akar 5. Ya, 4 akar 5. Tambah? Ditambah taruh akar 5 dikuadratin. 5, ya. Iya, 5. Ditambah, nah ini sama, cuman bedanya yang 4 akar 5 jadi min ya. 4 min 4 akar 5 ditambah 5. Mana yang dihilangin? Dicoret, mana yang bisa dicoret? Yang 4 akar 5. Ya, ini plus sama min bisa coret ya. Oke, dijumlahin jadi berapa tuh? 8 tambah 10 18 dibagi min 1. Min 18. Oke. Iya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Kalau ada yang kurang jelas langsung bilang ya. Oke, lanjut. Di antara sistem pertidaksamaan linear di bawah ini yang memiliki daerah tidak berada di kuadran ketiga. Nah, ingat kalau di sumbu koordinat kan kuadran 1 yang ini ya. Ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga ya. Yang kanan bawah kuadran keempat. Nah, dibilang tidak berada di kuadran ketiga. Berarti dia ada di kuadran 1, 2 dan 4. Nah, garisnya begitu tuh ya. Karena pertidaksamaan berarti kan diarsir ya. Kalau diarsir di bawah ntar ketemu kuadran ketiga. Berarti kalau tidak berada berarti diarsirnya di kuadran ke atas diarsirnya ya. Oh iya. Nah, gimana nentuinnya nih? Kalau dari choice dari pilihan gandanya kan kemungkinan besar koefisien yang ABCD ini ya. Jadi yang 2X tambah Y bisa min 4 atau plus 4 ya. Iya. Sekarang plus 4 apa min 4 nih? Kan ingat kalau persamaan garis yang AX ya. Tambah BY sama dengan C. Kalau misalnya ini garis ini A, ini B ya. C itu kan A kali B sebenarnya. Nah, karena A-nya positif, B-nya positif, kan ini positif, ini kan positif juga ya. Iya. Tapi ada di sebelah kiri nih. Jadi positifnya pindah ke kiri jadi min ya. Iya. Ya, ini min 4. Nah, tinggal tentuin tanda lebih besar apa lebih kecil. Jadi kalau min 4 kan antara A dan B nih. Oh iya.
Gimana nentuin lebih besar atau lebih kecilnya? Nggak tahu, Kak. Boleh uji titik boleh yang 0. Atau lihat koefisien Y-nya nih. Y-nya tandanya apa? Positif apa negatif? Positif. Yang Y-nya positif ya. Yang diarsir di atas garis. Kalau di atas garis berarti lebih besar. Gitu. Kalau Y positif yang diarsir di bawah berarti lebih kecil. Jadi kita pakai yang ini nih, ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang Kan antara A dan B aja pilihannya berarti Yang B. yang itu, Kak, C, E, B, D. yang B ya. Ya, betul. Ada yang kurang jelas? Kak, mau nanya dong. Ya, silakan. Jadi, katanya tidak berada di kuadran 3 itu berarti langsung otomatis diarsir ke arah kanan atas apa gimana? Iya. Pak? Karena kalau yang diarsir di bawah, misalnya di bawah, ntar kan menyentuh kuadran ketiga juga. Gitu kan? Kalau yang diarsir di bawah. Padahal kan ini tidak berada di kuadran ketiga. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi karena tidak berada di kuadran ketiga, otomatis yang diarsirnya di sebelah atas atau sebelah kanan. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Kak. Ngerti nggak? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bu Witri ingin mengganti lantai ruang tamunya yang berukuran 6 meter dikali 4 meter dengan menggunakan ubin yang berukuran 20 cm dikali 20 cm. Ditanya jumlah ubin yang dibutuhkan. Yuk, jumlah ubin kan berarti jumlah ukuran ruangannya ya. Ruangannya dibagi ukuran 1 ubin ya. Ini ukuran 1 ubin. Satuannya disamain ya. Dijadiin senti aja. Luas ruangan dibagi luas 1 ubin. Itu pakai cara apa, Kak? Luas, ini kan persegi panjang. Kalau luas persegi panjang apa? Oh, Ini P luas. kali L ya? Yoi. Tapi meternya dijadiin senti nih. 1 meter kan 100. Berarti kan 600 dikali 400. Ini luas 1 ubin yang bawahnya. 1 ubin 20 dikali 20. Ya. Lanjutkan. Tinggal dikit. Dicoret, Kak. Yang mana yang coret? Sip. Benar. 20 kali 20? 400. Nah, berarti bisa dicoret. Jadi dapatnya 600 ubin ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Nilai 30,1% dari 301 adalah, dari itu artinya kali ya. Waduh. Waduh, santai aja, Mal. Kalau persen kan per 100, ya nggak? Iya. Persen tuh per 100. Ini 0,1 berarti per berapa? Per 10 kan? Iya. Tambahinnya 0 sini 1. Jadi sini 301 kali 301 deh. Nah, per 1000, 3 angka di belakang koma. Tinggal hitung itunya aja. 301-nya kenapa ada 2, Kak? Kan yang ini yang kanan. Ya kan? Iya nggak? Jadi kanan join kayak ke atas. Yang depan ini kan persennya dibikin tadi per 100. Yang 0,1 itu kan per 10. Nah, 10 sama 100 digabung jadi 1000. Jadi ini 301 juga. Per mil ya? Iya, betul. 301 kali 301 boleh hitung manual. 301. Boleh juga 301 kuadrat, boleh juga. 300 tambah 1 kuadrat boleh juga. Mana yang enak aja. Tinggal ngitung angka yang di belakang koma aja nih. Yang B bukan Kak. Apa B? Apa D? Domba. Yang D. Ya, betul.
Yang tengah itu kan 2 dikali 300 kali 1 ya. Jadi 600. Nah, 600 ini. D ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Lanjut ya. Seperti biasa ntar kalau yang mau rekaman ini, pembahasan ini, tinggal hubungi saya ya. Oke, Kak. Ya. Oke, lanjut. M adalah ini ya. N-nya ini. Ditanya M dibagi N. M adalah 12/13. Iya. M-nya tulis dulu dari ini kan kali, ini sama juga. M-nya tulis 12/13 dari itu kali. Kak, kalau Ya. 12/13 dari 13 per 14 itu maksudnya gimana? Sama juga kali. A dari B. A dari B itu sama juga A kali B. Oh, oke Kak. Dicoret tuh Kak. Ya, boleh. Coret gitu ya. Ini kan dibagi N. Di bagian kalau pecahan bisa juga dikali, tapi dibalik 13/12 gitu. Oh, coret. Yang mana yang coret? 13 sama 13, terus 12 sama 12. Ya, 13/13. Jadi Iya, jawabannya? D. Iya, D ya. 13 kan. Sip, betul. Ada yang kurang jelas? Jelas Kak. Oke, lanjut. Diketahui suatu bilangan pecahan. Misalnya X per Y deh gitu ya. Jika pembilangnya ditambah 4, pembilang yang atas ya, pembilang. Iya. Maka nilainya kalau pecahannya menjadi 1. Jadi kalau atasnya ditambah 4, yang bawahnya kan tetap ini tambah 4, sorry ya. Tambah 4, ini jadi 1. Nah, lanjutin kalimat berikutnya. Jika penyebutnya ditambah 2, nilai pecahannya jadi 1/3. Kalau yang bawahnya ditambah 2, itu jadi 1/3. Yang ditanya nilai pecahannya, berarti nilai X per Y-nya berapa? Pakai cara apa tuh Kak? Ya, dibuat persamaan aja nih. Ini kan kali silang, Y sama dengan X tambah 4 kan? Ini kali silang, 3X. Ya nggak? Ini kan kali silang, Y sama dengan X tambah 4. Yang ini, 3X sama dengan Y tambah 2. Nah, nilai Y-nya, Y kan ini diganti ke sini nih. Gitu. Dapat deh X-nya. Dapat Y-nya. Oh, berarti 3X, X tambah 4 tambah 2 Kak. Yoi, betul. Uh, 2X tambah 6. 2X sama dengan 6. Oh iya. Berarti X-nya berapa? Iya, sip. Kalau X-nya 3 dimasukin ke yang pertama nih, berarti Y-nya berapa? Iya, 7 ya? Yoi. Jadi jawabannya? 3/7. Sip. Iya, betul. Jangan ragu-ragu dong. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Suatu lantai persegi memiliki diagonal 30. Nah, persegi ya. Sisinya kan sama. Nah, diagonalnya nih 30 nih. Ya. Ditanya luas lantai tadi. Luasnya berapa? P kali L. Iya, boleh. Ini sisi sama nih. Ya, kalau P kali L persegi panjang. Beda itu. Kalau ini sisinya sama. Oh iya, Deng. Gimana nyari sisinya? Pakai luas segitiga bisa nggak, Kak? Boleh, tapi nyari sisinya gimana? Gimana ya? Persegi itu adalah belah ketupat, ya. Persegi itu adalah belah ketupat. Tapi belah ketupat belum tentu persegi.
Nah, kalau luas belah ketupat apa rumusnya? Diagonal 1 kali diagonal 2. Yes, berarti bisa pakai rumus ini ya. Diagonal D1, diagonal 2 dibagi 2. Nah, langsung dimasukin deh. 30 kali 30 per 2 gitu, Kak. Yoi. Berapa tuh? 3, benar. 450. Sip. Iya. Iya, 450. Yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Terus ke Kak, tapi ini soal Kenapa? soal perkiraan buat apa, Kak? Ini, skolastik. Ini beneran Oh. Kenapa? Skolastik kan Jadi- sebenarnya basic dia ya. Pemahaman konsep-konsep dasar matematika. Nanti kan yang tahun depan kamu kan tesnya tes ini kan? itu gampang nggak sih, Kak? Kalau udah biasa ntar jadi gampang. Ini kan sebenarnya sebagian udah pernah belajar di SMP gitu ya kadang-kadang. Atau kelas 10. Cuma kan karena jarang diulang kadang-kadang jadi lupa. Kayak ini aja kan kamu lupa nih. Ya. Iya sih. Jadi mesti diingetin. Karena kan ntar soalnya banyak, waktunya cepet. Harusnya Iya. gampang karena udah lama jadi susah. Kesannya susah gitu ya. Bisa dipahami nggak? Jadi modalnya mesti rajin latihan. Oke, lanjut. Pak RT akan menanam pohon di samping kanan dan kiri jalan. Ini kan jalan, kanan sama kiri jalan. Ya. Jalannya sepanjang 300 meter. Pohonnya ditanam setiap 20 meter. 20 meter. Berapa banyak pohon yang mesti ditanam? Kenapa, Kak? Iya, berapa banyak pohon yang ditanam? Ini tiap jalan itu 300 meter. Antar pohon itu 20 meter. 15, Pak. 15. Gimana dapat 15? Ayo, 300 dibagi 20 ya? Hah? Kayaknya, Kak. Sekarang saya kasih ilustrasi nih. Misalnya ada jalan 10 meter, ya. Jalan 10 meter. Terus ditanam pohon tiap 2 meter. Tiap 2 meter. Ada berapa pohonnya nih? Ada 6. Nah, ada 6 ya. 30 berarti, Pak. Tadi kamu kan bagi 2 satu sisi. Kan lihat ini yang ilustrasinya. Kalau 10 meter, tanam tiap pohonnya 2 meter, 5 pohon apa 6 meter, apa 6 pohon? Ada 6. Kan di awal sama di ujung mesti ada pohonan ya. Jadi ini banyaknya pohon 10 dibagi 2 harus ditambah 1. Ya. Paham nggak? Berapa dong tuh, Kak? Ini kan kiri kanan nih. Kiri kanan jalan berarti 2 dikali jumlah pohonnya ada 2 dikali. Oh, berarti jarak. itu dong. Berapa? 30 berapa ya? 300 dibagi 20 tapi harus ditambah 1. 30. Ini kan 30 bagi 15 kan Iya. 30 bagi 2 15 tambah 1 32, 16. Kak. Iya. 22. Beda sama rangkaian tertutup. Kalau ini kan terbuka nih ya, ujung sama ujungnya nggak ketemu. Tapi kalau rangkaian tertutup, misalnya ada tanah berbentuk persegi panjang, misalnya gitu ya. Terus kelilingnya misalnya 40 meter, tiap pohon 2 meter. Nah, kalau ini rangkaian tertutup, jumlah pohonnya langsung dibagi 2 meter 20. Tapi kalau terbuka harus ditambah 1 gitu ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Ya, ini rangkaian terbuka ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada gambar ya, berapa panjang banyak lintasan ya, yang mungkin dari P ke Q. Contoh, misalnya dari P ke Q, ini ke kanan dulu, terus ke kanan, terus ke bawah, ke bawah, jadi nyampe ke Q. Ke kanan 2 kali, ke bawah 3 kali. Gitu. Atau misalnya ke bawah dulu 3 kali, baru ke kanan. Ke bawah 3 kali, baru ke kanan 2 kali. Atau misalnya ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah. Ya.
ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah. Nah, ini ada berapa cara nih? Kan ada banyak, ada beberapa. Gimana cara ngitungnya? Ini peluang bukan sih, Kak? Permutasi. Oh. Permutasi itu menyusun huruf, ya. Tapi memperhatikan urutan. Ini kan dari 3 yang contoh ini, jumlah huruf B-nya kan ada 3, ya. Jumlah huruf K-nya ada 2. Yang ini juga sama, jumlah huruf B 3, yang ini juga sama, K-nya 2. Tapi urutannya berbeda. Karena urutan berbeda ini dihitung cara 1, cara 2, cara 3 gitu. KB, K. Iya, bawah, KB, oke. Ini nyusun huruf. Ada berapa huruf totalnya? Ada banyak lintasan. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Iya. Nah, 5 faktorial. Faktorial udah dapat? Misalnya 4 faktorial itu artinya 1 kali 2 kali 3 kali 4. Iya. Kalau 3 faktorial 1 kali 2 kali 3. Ya. Nah, karena 5 huruf berarti 5 faktorial. Huruf K-nya yang sama ada berapa huruf? Maksudnya yang sama, Kak? Setiap cara huruf K-nya ada berapa? Ada 2. Ada 2, berarti dibagi 2 faktorial. Tapi selain yang sama huruf K, ada juga huruf B yang sama nih kan? Huruf B-nya ada berapa? Ada 3. Ada 3, berarti ini 3 faktorial. Sampai sini ada yang kurang jelas? Sama kalau misalnya nyusun huruf katak. Berapa cara menyusun huruf katak? Walaupun artinya nggak perlu ada artinya. Nah, ini kan jumlah hurufnya ada 5. 5 faktorial. Ya. Terus huruf A-nya ada 2. Dibagi 2 faktorial. Oh, ternyata K juga sama nih. Sama-sama punya 2. Berarti dibagi 2 faktorial. T-nya, Kak? T-nya cuma 1. Kalau 1 nggak perlu. Kalau dibagi 1 kan nggak pengaruh ya. Nah, sekarang 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial itu 3 dikali 2. Ini kan bisa dicoret nih. Ya. Tersisa 5 kali 4. Jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Tersisa 5 kali 4. Ini ada 2 nih. 2. Jadi hasilnya? Hasilnya 10 ya? Yoi. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Ya. Lanjut ke nomor berikutnya. X tambah 1/4 itu sama, X tambah 1/X sama dengan 4. Yang ditanya nilai X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4 ya. X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4. Gimana caranya nih? Kalau yang diketahui ini ruas kiri dan ruas kanannya kita kuadratkan. Kalau ruas kiri dikuadratkan jadi apa? X kuadrat ya. Ditambah 1/X kuadrat ditambah 2 kali X dikali 1/X gitu kan. Nah, 4-nya dikuadratkan jadi berapa? 16 ya. Ini X sama 1/X-nya bisa dicoret nih. Jadi nilai X kuadrat ditambah 1/X kuadrat itu adalah ini 16 tadi. 16, 4-nya pindah, 2-nya pindah ruas jadi dikurang 2 atau 14. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ngerti, Kak. Nah, dengan cara yang sama, berarti kalau X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4, sebenarnya ini dikuadratkan ya. 14 dikuadratkan dikurang 2. Caranya sama tadi, plus 2-nya pindah ke kiri, ke kanan. 14 kuadrat berapa? 196 ya, dikurang 2. Jadi hasilnya 194 ya. Yang A. Ada yang kurang jelas? Ngerti, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 2R dikurang 2 dikali R kurang Q kurang P dikurang 3. Yang ditanya ini 2P min 3Q ditambah 4R. Berarti kita harus cari nilai P
cari nilai Q, cari nilai R-nya ya. Ada yang punya ide? Enggak kah? Belum? Nah, kalau yang ini nih, yang sebelah kanan, kita uraikan ya. Ini kan 2 dikali R ya. Terus dikurang 2 Q. Terus dikurang 2P. 2P ya. Min 3-nya kan bisa diuraikan jadi min 1, min 1, min 1. Sampai situ oke nggak? Iya, Kak. Ya, kalau yang di sebelah kanan itu kita pindahkan semuanya ke kiri, ya. Terus kita kelompokkan P kuadrat. Ini yang P ini kan min 2P nih. Kalau pindah ke kiri jadi plus 2P ya. Oke nggak? Iya, Kak. Yang min 1-nya salah satu aja pindah ke kiri jadi plus 1. Nah, ini ntar dengan pola yang sama nih, ya. Yang untuk yang Q sama yang R. Ini P kuadrat tambah 2P tambah 1, ini kan kuadrat sempurna dia. P ditambah 1 yang dikuadratkan. Sampai sini ada yang kurang jelas? Cara yang sama, ntar Q sama juga ya. Ini Q kuadrat. Min 2Q-nya pindah ke kiri jadi plus 2Q. Nah, yang min 1 yang tengah pindahin ke kiri juga plus 1. R-nya juga sama ya. R kuadrat. Nah, R-nya tadi di sini plus nih. Pindah kiri jadi min 2R. Ini plus 1. Semuanya jadi kuadrat sempurna. Ini karena plus jadi sama ya. Q plus 1. R-nya karena ini min, jadi R min 1 kuadrat. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Kan ini bilangan kuadrat, semua ditambahin bilangan kuadrat. Ingat kalau suatu bilangan yang dikuadratkan, nilainya paling kecil berapa? 0 ya. Dia nggak mungkin negatif. Bilangan yang dikuadratkan nggak mungkin negatif. Paling kecil 0. Nah, karena ini hasilnya 0, ya, berarti semuanya harus 0 nih. Ini harus 0, yang ini juga harus 0, ini juga harus 0. Akibatnya, kalau P tambah 1, 0, berarti P-nya berapa? 0, Kak. Berapa 1. yang min 1, ya nggak? Kan min 1 tambah 1, 0. Berarti nilai Q-nya berapa? Min 1 juga. Nilai R-nya berapa? Min 1. Plus 1. Plus 1, ya. Setelah dapat P min 1, Q min 1, R1, dimasukin ke yang ditanyain. Berarti berapa tuh? 2P dikurang 3Q ditambah 4R. Jadi berapa? 1 dikurang 2 dikali min 1. Oh, min 2. Iya kan 2P kan min 2. Terus ini. Min 3 dikali min 1. 3. Plus 3. 4 dikali 1. 4. Iya, 4. jadi hasilnya berapa? 5. Oke, sip. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Ini materi apa, Kak? Ini operasi bilangan. Oh, Bilangan. oke, Kak. Oke, lanjut. Luas segitiga yang dibatasi oleh garis ini dan garis ini dan sumbu X adalah berapa? Ya. Jadi ada 2 garis dan sumbu X. Ini sumbu X ya. Ini kan garisnya gradien positif, dia garisnya naik. Garis yang kedua gradien negatif, garisnya turun. Nah, membentuk segitiga kan ini. Nah, yang tanya luas segitiganya nih, ya. Segitiga. Luas segitiga apa rumusnya? A sekali tinggi bagi 2. Ya, ini kan tinggi nih, ya. Dari sumbu X ke titik potong itu tinggi. Yang ini adalah alas, ya. Alas. Alasnya kan jarak dari titik potong garis 1 ke sumbu X sama jarak titik potong garis 2 dengan sumbu X, ya. Oke, cari titik potongnya dulu nih, ya. Yang garis pertama 18-nya kita pindahin ke kanan aja, ya. Jadi 3X dikurang 2Y, 18 pindah ke kanan jadi min 18, ya. Kita eliminasi, dikurang. Yang atas kurang yang bawah. 3X kurang 3X kan habis kan? Y dikurang min 2Y, berarti Y ditambah ya. Y ditambah 2Y jadi apa? 3Y. 3Y ya. Yang sebelah kanan 9 ditambah 18. Jadi 27.
27. Berarti Y-nya berapa? 9. Oke, berarti tingginya 9 udah ketahuan ya. Tingginya 9. Nah, yang X1 kan titik potong garis ini nih dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X berarti kan Y-nya 0 ya. Kita perlu X-nya. Y-nya 0. Berarti yang ini tutup nih. Yang min 2Y ditutup ya. Jadi 3X sama dengan min 18. Berarti X-nya berapa? X-nya 6. Ya, min Min 6. Min 6. Berarti kan X1-nya min 6 nih. Ya, min 6. Yang kedua, Y-nya tutup lagi tadi, sama. Berarti 3X sama dengan 9. 3. Ya, X2-nya sama dengan 3. Nah, jarak dari ini 3. Jarak dari min 6 ke 3 jadi berapa tuh? Jadinya 3. Jarak. Jaraknya. 3 dikurang min 6, berarti 3 tambah 6. 9. Iya, 9. Nah, berarti A-nya 9. Berarti luas segitiganya berapa? Kan luas A kali T bagi 2 tadi ya. Berarti berapa? 9 kali dikali 9 bagi 2. Jadi berapa? 9. Iya, 81 per bagi 2 ya. Jadi jawaban yang B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini bilangan pokoknya 16, 8, 32 itu bilangan pokoknya 2. Jadi kita ubah aja ke 2 pangkat ya. Ingat 2 pangkat M kalau sama dengan itu 2 pangkat N. Kalau bilangan pokoknya sama-sama 2, berarti akibatnya M sama dengan N ya. Iya, Kak. Nah, kalau pembagian misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, itu jadi apa? A pangkat M kurang N. M kurang N. Oke. Kita fokus ke pangkatnya aja nih ya. 16 tadi 2 pangkat berapa 16? 2 pangkat 4. 4 ya. Karena pembagian kita kurang. Kita cari yang di bawah tuh 2 pangkat berapa ya. Nah, 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 ya kan? Ya, 16 kali 2, 32, 5. Iya, betul. Nah, di atas kan ini akar 5, ini 5. Berarti akar 5-nya bisa dicoret sama 5 nih. Bisa. Jadi tinggal X per 2. Berarti 4 dikurang X per 2. Nah, yang sebelah kanan. 8 itu 2 pangkat berapa? 8 itu 2 pangkat 3. 3. Berarti 3 kali X min 1. Nah, sampai sini ada yang kurang jelas? Oh, ini ngeliat pangkatnya doang ya, Kak? Iya, fokus pangkatnya aja biar lebih simpel ya. Oke, biar nggak ada pecahan, semuanya dikali 2 deh ya. Biar hilang pecahannya. 2 dikali 4, 8 ya. Nah, ini kan 2-nya hilang, jadi tinggal min X. 2 dikali 3, 6. 6 kali X, 6X ya. 6 dikali min 1, min 6. Nah, X-nya biar positif, yang min X-nya kita pindahin ke kanan. Jadi sebelah kanan jadi berapa X? 7X. 7X. Min 6-nya kita pindahin ke kiri, jadi plus 6. 14. Oke, sama-sama dibagi 7. 2. Iya, sip. X-nya 2. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Di suatu kelas yang jumlah siswanya 35, terdapat 12 siswa yang senang matematika dan fisika. Ada 2 siswa yang tidak senang matematika maupun fisika. Jika jumlah siswa yang senang matematika 2 kali dari jumlah siswa yang senang fisika, maka banyak siswa yang hanya senang fisika. Nah, kalau di dalam diagram Venn, misalnya ini matematika, ini fisika. Di lingkaran ini ada yang ini senang fisika nih, ya. Tapi di tengah-tengah ini senang, selain fisika, dia senang juga matematika. Kalau yang ditanya hanya senang fisika, berarti yang ini aja nih, ya. Iya. Oke, kita masukin pakai rumus yang ini aja, yang jumlah semesta sama dengan jumlah yang senang matematika ditambah yang senang fisika, dikurang yang senang keduanya, ditambah yang tidak senang keduanya. Tinggal dimasukin angkanya. S-nya berapa? S-nya 35. 35. Nah, yang senang matematika kan 2 kali fisika tuh tadi ya. Dibikinnya 2F. Ini 24. F. Kan belum tahu kita nih kan. Yang senang keduanya berapa? Yang senang dua-duanya? Ada
12 ya. Iya. Yang nggak senang ada 2. Nah, 2F tambah F jadi berapa? 3F. 3F ya. Min 12 tambah 2? Min 10. Min 10 pindah ke kiri, jadi plus 10 ya. 35 tambah 10? 45. Oke, 45. Masing-masing kita bagi 3, berarti F-nya berapa? F-nya 15 ya. 15. Nah, sip. Yang ditanya tadi hanya fisika. Ayo, hanya fisika berapa tadi? Kan harus dikurangin. Yang senang fisika dikurangin yang senang Yang keduanya. fisika cuma Berapa? 15 dikurang? Yang senang keduanya tadi 12 tadi ya. 12. Berarti dikurang 12. Yang hanya senang fisika berarti cuma 3 orang. 3 orang. Iya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Lanjut. Diketahui 221 kali AB dibagi 119 dikurang 1 sama dengan setengah. Yang ditanya ini 884 dikali AB. Gimana cara ngitung ini? Min 1 ini kamu pindahin dulu ke kanan ya. Min 1 pindahin ke kanan, jadi plus kan? Setengah ditambah 1 jadi berapa? 1,5. 1,5 atau dijadiin pecahan biasa kan 3/2 ya. Iya. Nah, 119-nya dinaikin ke atas ya. Dinaikin ke atas jadi dikali kan. Sekali 119 ya. Ini jadi 221 AB. Yang ditanya ini 884 AB ya. Dari 221 dikali 8 jadi 884 dikali berapa? Dikali 4. Iya, berarti ruas kiri dan ruas kanan kita kali 4 nih. Ini jadi 881 AB. 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 kali 3? 6. 6 kan? Nah, 6 dikali 119. Lihat ujungnya aja berapa satuannya. 6 kali 9 satuannya berapa? 6 kali 9? 54, berarti 4 ya. Satuannya 4. D. Ada yang kurang jelas? Oh. Ngerti, Kak. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, lanjut. Ya. 109-nya dikali 4. Kenapa? 119. Kan ini nih. Kan 4. Kalau perkalian cukup salah satu aja kamu hitung yang dikali 4 ini atau ini sama aja. Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan, kamu dua-duanya harus kali 4. Oke, Kak. Oke, sip. Ada 3 persamaan, tapi variabelnya ada 4. Ada PQRS ya. Gimana ngitung nilai P tambah Q tambah R tambah S? Kita tulis dulu deh. PQRS ya. Kita pisahin koefisiennya. Yang pertama itu P, nilai P-nya 1, Q-nya 3, S-nya 2. Ini nilai 180. Persamaan yang kedua, nilai P-nya ini 6, 284. Ini bisa dibagi 2 nih, kita bagi 2 aja ya. 6 dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. Ini 284 kita bagi 2, jadi 142. Persamaan yang ketiga, 6, 3, 2, 4, 9. Semuanya kelipatan 3. Kita bagi 3. Yang depannya R, 6 dibagi 3 jadi 2. Ini 3 dibagi 3, depannya S 1. 24 dibagi 3 itu 8. 9 dibagi 3, 3. Nah, yang diminta PQRS satu-satu semua ya. P-nya 1, Q-nya 1, R-nya 1, S-nya 1. Ini berapa nih? Gimana caranya? Ya. Coba kita tambahin yang persamaan 1, kita tambahin persamaan kedua. 1 tambah 3 itu 4 ya. 3 tambah 1? 4. 4 juga. Nah, masih ada ini kan, 2 nih. 2 taruh kecil dulu deh. Nah, gimana caranya biar sama-sama 4 nih? Nah, lihat persamaan 3 ini kan 2 nih. Ya. Kita tambahin 2 kali persamaan ketiga. 2 kali 2 kan jadi 4 kan?
Yang S-nya kalau dikali 2 kan 2. Ini masih ada 2 nih tadi ya. Jadi 2 tambah 2, nah 4. Udah sama deh. 4, 4, 4, 4 ya. Biar jadi 1, 1, ntar hasilnya kita bagi 4. Ya. Nah, tinggal konstanta nih. Tadi kan yang persamaan 3 kita kali 2 nih. Ya. 83 dikali 2 jadi berapa? Dikali 2. 166 ya. Kita tinggal tambahin. Ayo dijumlahin. 6 tambah 2. 8. 8 ya. 6 tambah 4, 10 tambah 8. 18. Ini ada 1 ya. Jadi ada 4. 4. Tinggal kita bagi 4. Ya, yang ini kita bagi 4. Jadi 1, 8 dibagi 4, 2 ya. Nah, dapat deh 122. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke, kalau jelas kita lanjut ke nomor berikutnya. 2 pangkat 12 dikurang 1 itu habis dibagi berapa? Habis dibagi berarti ini kelipatan berapa yang ini nih ya? Gimana caranya nih? 2 pangkat 12. Kita kecilin dulu aja ya. 12 itu 2 kali berapa? 2 kali 6. Nah, 2 pangkat 6 dipangkatin 2 dikurang 1. 2 pangkat 6 berapa sih 2 pangkat 6? 64. Ya, 64 64 ya. 64 kita kuadratkan dikurang 1. Kalau 64, 4 lihat ujungnya. 4 dikuadratin ujungnya berapa? 6. 6. Kalau dikurang 1, 6 dikurang 1 ujungnya berapa? 5. Nah, yang mungkin dari pilihan ganda itu yang mana berarti? Yoi. Sip. Waduh, kenapa waduh? Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, lanjut. Dari beberapa banyak bilangan yang 6 digit ya. Dapat dibentuk dari ini. Ada berapa banyak? Menyusun huruf nih sama kayak tadi ya. Ini kan ada 6 digit, 6 faktorial. Yang sama, yo berapa banyak yang sama? 2 faktorial. Yoi, terus? 3 faktorial. Nah, mantap tuh. Sip, 6 faktorial dibagi 3 faktorial jadi apa tersisa? 6 kali 5. 5 kali 4. Yoi, sisa yang 2 deh. Ya nggak? Iya. Ini 5 kali 4, 20 dibagi 2 jadi? 10. Jadi hasilnya? 60. Yoi, sip, mantap. Ada yang kurang jelas? Ngerti, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini nih, 2 pangkat 500 ditambah 2 pangkat 498 dibagi 2 pangkat 499 dikurang 2 pangkat 498. Ayo, idenya gimana? Itu Kak yang dikurang. Hah? Gimana? 2498. Iya. Dikurang 2498 itu loh. Iya, semuanya kan yang tertingginya kan yang terendah 2 pangkat 498 kan. Dibagi aja 2 pangkat 498 semuanya atas bawahnya ya. Oke, kalau dibagi 500 kurang 498 berapa? 2. Nah, pangkatnya 2 kan. Kalau 2 pangkat 498 dibagi 2 pangkat 498 berapa? 2 pangkat 2 doang. 1 aja kan, A dibagi A. Hah? Ya enggak? 1. Ya. Ini dibagi 2499 dibagi 2498? 1, Kak. Ya ini 1 tadi ya. Ya, Kenapa? jadi hasilnya gimana tuh? Kak. Ya. Kenapa 1 itu? Ini kan 2 pangkat 498. 2 pangkat sejuta dibagi 2 pangkat sejuta kan 1 kan? 2 pangkat 498 dibagi 2 pangkat 498, 1 kan? Paham nggak? Paham, Kak. Iya. 5 Yoi. dikurang 2. Ini 2 kurang 1, 1 kan? Hah? 1. Iya. Jadi jawabannya 5 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini ada 2 garis. Yang ini sumbu nih ya, sumbu Y, yang ini sumbu X. Oke, ini garis 1, ini garis 2. Yang ini sekarang yang sebelah kiri.
Ini garis 1 apa garis 2 nih? 3X tambah Y anggap sama dengan 6. Ya. Kalau X-nya ditutup, ya ini tutup. Y-nya berapa? Y-nya Ini kan dianggap 6. sama. Iya, 6. Berarti garis 1 apa garis 2? Garis 1. Yoi, ini garis 1 ya. Oke. Sekarang kita lihat garis 1 dulu. Yang gampang, lihat Y-nya. Y-nya positif apa negatif nih? Yang garis 1. Positif. Ya, Y-nya positif. Ya. Ini kan tandanya lebih kecil. Tadi ingat nggak? Kalau Y-nya positif lebih kecil, berarti di atas apa di bawah? Bawah. Yoi. Di bawah kan? Karena yang di bawah berarti yang di atas atau yang sebelah kanan dicoret. Nah, ini kan garis 1. Ini berarti coret nih yang kanan atau yang atas. Sampai situ ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke, garis 2 sekarang. Garis 2, Y-nya positif apa negatif? Positif. Ya, positif. Ya. Kan ini lebih besar nih. Kalau lebih besar di atas apa di bawah? Atas. Yoi, di atas. Berarti yang di bawah dicoret. Nih, garis 2 yang bawah dicoret. Nah, berarti yang tidak dicoret yang mana? C. C. Sip. Mantap. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui 9 bilangan positif. 9 bilangan genap positif. Genap itu kan kelipatan 2 ya. Berurutan yang habis dibagi 3. Bagi 3 itu kelipatan 3. Jadi bilangan yang kelipatan 2 tapi juga sekaligus kelipatan 3, berarti dia kelipatan berapa? 6. Iya, 9. 6. Kan KPK dari 23, 6. Berarti ini kelipatan 6 nih ya. Mediannya 30. Median tuh nilai apa? Median tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Ini tengah-tengahnya 30 nih ya. Tengah-tengah I2 atau median ya. Maka selisih rata-rata dan kuartil pertamanya berapa? Ini kan kelipatan 6 tadi. Berarti ke kirinya dikurangi 6, ke kanan tambah 6 ya. Ini 24, ini 18, 12. Hasilnya 15. Wih, mantep. Hah? Emang ya, Kak? Yoi, kamu dapat dari mana? Iya, bener. Saya ngasal. Ini median ini tengah-tengah nih. Ya, sama juga rata-rata dia. Ya, ini rata-rata 30. Yang kuartil pertama ini di tengah-tengah ya. Antara tengah-tengahnya dari yang sebelah kiri rata-rata. Niki satunya kan tengah-tengah 12-18 dijumlahin dibagi 2 ya. Ini 15. Berarti yang ditanya rata-rata dikurangi 1. Rata-rata pasti median ya. Itu 30, tadi mediannya 15. Ya, jawaban 15. 15. Ada yang kurang jelas? Ngerti, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 27 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Jadi ntar 3-nya coret aja ya. Oh iya. Ini kan 27. Jadi 3 pangkat 2, Kak. Yoi, jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Ini kan lihat nih 4. 625 tuh berapa pangkat 4? Waduh, berapa ya? Lihat aja ujungnya pasti 5 kan, nggak mungkin yang lain ya. Ya nggak? 4-nya Iya. ntar coret ya. 4-nya coret. Jadi 5 pangkat 1 dikurang 5. Nah, lihat nih ujungnya 5. 10.000 tuh berapa pangkat 5? Ya 10 kan? Ya nggak? 10, tapi karena di bawah jadi pangkat min 5. Dipangkatin min 1/5. Min sama min bisa coret. 5 sama 5 coret ya. Jadi ditambah 10. Ya, jadi hasilnya berapa? 14. Yoi. Ada yang kurang jelas? Ngerti, Kak. Sip. Lanjut ke nomor berikutnya. Wah, seru. Kata-katanya doang yang banyak, hitungnya gampang nih. Ya. Jika KLM titik-titik pada sebuah garis lurus. Ini ada garis lurus, KLM-nya ada di satu garis itu ya. Ditanya berapakah ruas LM, panjang LM. Ya. Yang pertama kalau KL-nya diketahui, LM-nya bisa dihitung nggak? Bisa, Kak. Gimana caranya? Itu KM-nya juga ketemu, berarti 12 tambah 16. Ntar dulu satu-satu. Kalau baca nomor 1, nomor 2-nya kamu tutup dulu ya. Jangan dilihat. Lihat satu doang. Bisa nggak kita ngitung
LM-nya? Kayaknya bisa, Kak. Hah? Gimana Kayaknya. caranya? Ayo gimana caranya? Ini yang satu doang nih. Nyari LM-nya gimana caranya? Kan nggak ada keterangannya. Ya nggak? Oh, berarti nggak bisa. Jadi kalau satu aja nggak cukup. Satu aja, ya. Sekarang kalau dua aja, satu jangan dilihat ya. KM-nya 16. Satunya jangan dilihat. Bisa nggak ngitung LM? Bisa, Kak. Gimana caranya? Nggak ada yang, Kak, nggak bisa. Iya, posisi L kita nggak tahu. Jarak L-nya dari titik K atau dari titik M-nya kan nggak tahu. Jadi nggak bisa dihitung ya. Nah, tapi kalau digabung gimana caranya digabung? Kalau Bisa. 1 dan 2 digabung, bisakah ngitung panjang LM? Bisa. Bisa? Ayo, gimana? Enggak. Kenapa nggak bisa? Bisa. Bisa kok kayaknya. Tapi kalau M-nya di sebelah kiri gimana? Ini kan nggak tahu nih. KM 16, tapi kan bisa aja M yang di sebelah kiri. Misalnya gitu, M di sebelah K-nya sebelah kanan. L-nya juga bisa di sebelah kiri, K-nya sebelah kanan. Ya. Jadi tetap digabung nggak cukup karena keterangannya nggak cukup jelas ya. Karena 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab, berarti jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Enggak. Cukup jelas. Lanjut ke nomor 28. Jika M kurang N 3, M dan N-nya positif. Yang ditanya berapa nilai M, ya. Yang pertama, M kuadrat dikurang N kuadrat 21. Bisa ngitung M nggak? Tadi kalau M kuadrat dikurang N kuadrat diuraiin jadi apa? M plus N dikali M min N kan? Iya nggak? Iya. Berarti kan ini dibagi ini kan bisa nih M plus N kan? Iya nggak? Iya, Kak. M kuadrat N kuadratnya 21 dibagi 3, ini 7. Diketahui M kurang N-nya kan 3 nih, ya. M kurang N 3. Kan bisa nih dieliminasi ya. Terdapat DM-nya ya. Berarti yang pernyataan pertama itu cukup untuk menghitung M ya. Gimana yang kedua? Kalau kedua aja diketahui bisa ngitung M nggak? Bisa jadi, Kak. Bisa jadi. Sekarang kalau M kurang N sama dengan 3. Ruas kiri, ruas kanan kita kuadratkan. Jadi apa? M kuadrat ditambah N kuadrat dikurang 2MN. 3 dikuadratin jadi 9. Ya. Ini kan M tambah N kuadrat diketahui itu 29. Ya nggak? Iya. 29 dikurang berapa jadi 9? 20. 2 dikali berapa jadi 10? 20. 10 ya. Berarti MN-nya 10. Nah, MN 10 ini kan N-nya sama dengan M kurang 3 nih. Ya. Tinggal disubstitusi sini. Iya, dimasukin ke sini. Dapat deh M-nya ya. Berarti 2 juga cukup ya. Kalau 1 cukup atau 2 aja juga cukup. Ya. Jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika X adalah bilangan bulat positif, X-nya habis dibagi 18. Berarti si X ini kelipatan 18 ya. Yang pertama, X habis dibagi 3. Kalau X-nya kelipatan 3, dia pasti kelipatan 18 nggak? Kelipatan 3 bisa 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 3 pasti kelipatan 18 nggak? Iya, Kak. 3 kelipatan 18 nggak? Iya, Kak. Kan ini kan 3 kelipatan 18. 18 kelipatan 3. Kalau 3 kelipatan 18 nggak? Iya, kebalik. Iya. Ini ada yang bukan, tapi ada yang iya. Kalau 18 benar kelipatan 18. Jadi yang pernyataan 1 nih nggak pasti. Jadi yang ada yang bisa ngejawab ini, tapi ada juga yang nggak bisa. Jadi karena nggak pasti ini nggak cukup ya. Tidak cukup. Nggak cukup ya.
Bisa dipahami ini? Bisa, Kak. Oke, yang kedua, kelipatan 6. Berarti kan 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Dia kelipatan 18 nggak? Ya, Mirip sama ya. yang tadi pertama nih, ya kan? Ada yang kelipatan 18, tapi yang lain juga ada yang bukan. Berarti dia nggak cukup juga ya. Kalau digabung, pernyataan satu sama pernyataan kedua. Kalau bilangan kelipatan 3 juga kelipatan 6, pasti kelipatan berapa? KPK 3 dan 6 itu kan 6, berarti kelipatan 6. Nah, kalau kelipatan 6 berarti sama pernyataan kedua. Nggak cukup juga ya. Akibatnya kalau digabung juga nggak cukup, jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Rata-rata 5 bilangan ganjil yang berbeda adalah 1. Ada 5 bilangan ganjil ya. Rata-ratanya 1. Berarti jumlahnya, kalau jumlah kelima bilangannya 5 dikali 1. Ini kalau jumlahin 5 ya. Terkecilnya min 5. Yang paling kecilnya min 5 nih. Nah, P adalah bilangan terbesar yang mungkin. P, misalnya yang terbesar nih, P. Biar jadi terbesar, ini kan biar jadi terbesar, berarti yang lainnya harus yang kecil nih ya. Yang kecil. Bilangan ganjil setelah min 5 berapa? Min 3. Min 3. Ditambahin 2 lagi, min 1 ya. Tambahin 2 lagi, 1. Nah, ini kita tambahin. Hasilnya 5. Berapa P-nya? Ini min 1 tambah 1 kan habis nih. Ya. Berarti berapa P-nya? Ini kan min 8. Pindah ke kanan. 13. Yoi, P-nya 13. Berarti hubungan P sama Q-nya gimana? Lebih P lebih besar. Ya, P lebih besar. Jadi jawabannya yang A. A. Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada 2 garis. Yang pertama garis B yang ini. Garis C itu yang ini. Q-nya P1, Q-nya banyaknya titik potong antara garis B dan garis C. Nah, ingat kalau 2 buah garis berpotongan, ini gradiennya berarti berbeda nih ya. Kalau gradiennya beda, titik potongnya 1, ada 1 titik potong. Kalau gradiennya sama, bisa sejajar atau bisa berhimpit ya. Kalau yang sejajar, gradiennya sama tapi konstantanya beda. Ini ada 0 titik potong. Tapi kalau berhimpit, gradiennya sama, konstantanya juga sama. Ini titik potongnya tak hingga ya, titik potong tak hingga. Gimana hubungan garis B sama garis C? Biar sama, ini kita kali 3 aja nih ya. Kita kali 3. Kali 3 jadi apa? 9X min 3Y sama dengan 3 ya. Iya, Kak. Gradiennya kan sama nih 9X min 3Y, tapi konstantanya beda. Berarti ada berapa titik potongnya? Ada Yang ini nih, ya kan? Kan konstantanya beda. Sejajar tapi konstantanya beda. Berarti titik potong ini ada 0 ya. Berarti hubungannya gimana? hubungannya itu, Kak. P-nya 1, Q-nya 0. Berarti lebih kecil ya? P lebih 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 besar. besar ya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. N-nya di antara min 1 dan 2. P-nya N kuadrat min 1, Q-nya N pangkat 3 tambah 2. Coba satu-satu kita lihat, cek nilainya ya. Ini kan N kuadrat. Berarti range-nya ini kita kuadratin dulu. N kuadrat. Yang bawahnya kita kuadratin, batas atasnya kita kuadratin. Min 1 dikuadratin jadi 1 ya. Yang 2 kita kuadratin jadi 4. Terus kan disuruh dikurang 1 kan. Ini berarti dikurang 1 nih. Yang semuanya dikurang 1.
1 dikurang 1, 0. 0. 4 dikurang 1, 3 ya. Nah, yang ini sekarang yang Q-nya dipangkatin 3. N pangkat 3. Berarti yang min 1-nya kita pangkatin 3, jadi berapa min 1 pangkat 3? Min 1 ya. 2 pangkatin 3, 8. 8. Terus disuruh tambah 2. Berarti semuanya tambahin 2, ayo. 10 sama 10 sama 1. Nah, Iya. kalau kita buat garis bilangan, si P itu dia ada antara 0 sama 3 ya. Di antaranya tengah-tengahnya. Si Q dari 1 sampai 10. Berarti hubungannya gimana? Ayo. Q lebih dari P. Q lebih dari P. Sepakat semuanya? Iya sepakat Kak. Sekarang kita cek ya, kita cek. Kalau yang sebelah sini dia lebih besar dari sini. Ya enggak? Tapi pada ada saat ini sama ini sama nih. Ya enggak? Iya Kak. Jadi ada yang kalau P lihat dari sebelah P, ini ada yang lebih kecil, ada yang sama, tapi dari sini sama ke sini ini lebih besar. Ya. Jadi jangan cuma lihat ujungnya doang ya. Jadi ini nggak tentu. Ada yang lebih kecil, ada yang sama, ada yang lebih besar. Jadi akibatnya jadi nggak cukup dia memutuskan ya. D. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas Oke, Kak. tinggal 3 lagi. Yuk. Bilangan asli KLM memenuhi M lebih besar dari L dari K. Bilangan asli ingat mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita misalin aja ya. K-nya yang paling kecil kan. K-nya 1, L-nya 2, M-nya 3. Oke, cek yang nomor 1. K kuadrat. K kuadrat berapa? 1 ya. Apakah lebih besar dari M dikali L? 3 kali 2, 6. Betul nggak? Betul Kak. 1 lebih besar dari 6, coy. Enggak. Salah. Salah ya. Kalau 1 salah, 3 pasti salah. Kita cek yang 2. K kuadrat. K kuadrat 1 ditambah M kuadrat. 3 kuadrat itu 9. Apakah lebih besar dari 2 kuadrat? Betul apa salah? 10 lebih besar dari 4, betul salah? Betul. Betul. 2 benar, 4 pasti benar ya. Jawabannya C. Ada yang kurang jelas? Jelas Kak. Oke, 2 lagi. Min 1. P-nya di antara min 1 dan 0. P-nya positif apa negatif? Positif. Nggak tahu. P-nya kecil dari 0. Itu positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Oke, cek yang pertama. Negatif dikuadratin jadi positif nggak? Iya. Ya, 1 benar. 3 pasti benar ya. Kita cek yang kedua. Sesuai nggak sama yang diketahui ya. Min 1, ini 2 ya. Min 1 di antara 2P tambah 1 dan 3. Kita kurangin 1. Semuanya dikurangin 1. Jadi, min 1 kurang 1, min 2 ya. Kita bagi 2. Ini jadi min 1 sama 1. Sama nggak sama yang di atas? Enggak. Enggak, berarti 2 salah. 4 pasti salah. Jadi jawabannya 1 dan 3 ya. B. Iya Kak. Ada yang kurang jelas? Jelas. 1 lagi. Oke, A-nya 2N plus 1. N-nya bilangan asli. Si N berarti 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Karena bilangan asli, ya 2 dikali bilangan asli, 2N. Ya, ini 2N plus 1. 2 dikali asli kan pasti genap. Genap ditambah 1 jadi bilangan apa? Ganjil. Ganjil. Sip. Ganjil. Ganjil. 2B sama dengan A. Berarti B-nya sama dengan apa? A per 2. A per 2. A-nya kan ganjil. Kalau ganjil dibagi 2, itu bilangan bulat apa enggak? Enggak. B-nya berarti bukan bilangan bulat ya. Tapi yang ditanya yang salah nih. Ini kan berarti kan salah kan? Karena yang ditanya apakah bernilai salah? Karena ini salah, ini jadi benar ya. Kalau 3 benar, 1 juga benar. Kita cek yang kedua. 2B min 1 kelipatan 4 enggak? Gitu ya, kelipatan 4 enggak? B-nya tadi kan ganjil nih ya. Ganjil dikali 2 jadi genap kan? Ya enggak? Iya. Genap dikurang 1 jadi
Ganjil. Ganjil itu kelipatan 4 nggak? Enggak, Kak. Enggak. Jadi Enggak. 2 salah. Tapi karena yang diminta apakah benar salah, jadi salah ini jadi benar ya. Kalau benar jadi salah. Kita cek yang 4. 2B. 2B kan tadi A tuh ya. 2B per A. Berarti A dibagi A. Positif nggak? Iya, Kak. Iya. Benar. Jadi? Salah. Jadi salah. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 ya. Yang A. Ada yang tanya? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Enggak. Oke. Kalau ntar ada yang perlu link video pembahasannya, PM saya ya. Ada yang, Kamal punya nomor saya kan? Enggak kayaknya, Kak. Enggak. Oke, di depan ada tuh nomor saya deh. Hah? Sambil tulis boleh? 087. Oh ya, bentar, Kak. Ya.